Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Beberapa hari kita tidak mengupdate kabar dari medan laga Ukraina. Ini hanya sedikit cara agar kita tidak bosan dengan kabar dari sana. Sebenarnya, pertempuran di sana sangat menarik. Tapi, ketika Anda menyaksikannya setiap hari dengan skenario yang hampir-hampir sama, pastinya Anda bosan juga. Pada video kali ini, kembali kita menghadirkan rangkuman peristiwa utama yang terjadi di medan laga. Kabar pertama datang dari kota Bakhmut. Pertempuran maha dahsyat di Bakhmut sepertinya sudah di penghujung episode. Hal ini dikarenakan pasukan Rusia, Wagner, DPR, dan LPR sudah mengepung kota itu dan hanya menyisakan beberapa jalan keluar saja di area barat. Beberapa footage yang mungkin sudah Anda lihat menunjukkan bagaimana pasukan Ukraina yang mungkin sudah berpikir tak ada gunanya lagi bertahan di Bakhmut memutuskan untuk mundur dan menyusun ulang strategi mereka. Namun, ada juga yang masih keras kepala untuk bertahan di kota yang setiap harinya dihujani oleh sekitar 20.000 butir artileri oleh kedua belah pihak itu. Semuanya memang tergantung dari doktrin dan kepercayaan masing-masing. Tapi, melihat situasi dan kondisi yang ada, beberapa minggu ke depan, Bakhmut bisa dipastikan jatuh ke tangan pasukan Rusia. Mari kita lihat beberapa footage yang terkonfirmasi bahwa pasukan Ukraina mulai mundur dan meninggalkan Bakhmut. Kabar berikutnya datang dari medan pertempuran terpanas setelah Bakhmut, yaitu Wuhledar, di mana pasukan artileri Rusia menggunakan amunisi berpemandu Krasnopol untuk menghancurkan posisi markas pasukan Ukraina. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana dua unit bangunan bertingkat yang saling berdekatan harus hancur karena akurasi presisi dari Krasnopol. Kabar berikutnya datang dari pihak Ukraina,
yang mereka klaim sebagai penggunaan bom UPAB-1500 oleh Angkatan Udara Rusia untuk menyerang garis depan kota Avdiivka. UPAB-1500 adalah bom konvensional dengan berat 1.500 kg. Beberapa pengamat berpendapat bahwa tujuan pasukan Ukraina memposting hal ini adalah untuk memberitahu kepada blok barat bahwa intensitas perang terus ditingkatkan oleh pihak Rusia. Maka, bantuan yang lebih besar yang diharapkan oleh pihak Ukraina hendaknya segera didatangkan. Kabar berikutnya datang dari pasukan artileri Ukraina yang merilis video bagaimana kombinasi dari drone intai, M777, dan Excalibur bisa sangat mematikan bagi pasukan kavaleri Rusia. Video ini terjadi di wilayah Kherson. Seperti yang Anda lihat, bagaimana sebuah tank T-72B3 Rusia bersembunyi di balik pepohonan. Namun, drone intai Poseidon Mk2 Ukraina berhasil menemukannya. Kemudian, titik koordinat target diberikan kepada para operator M777 dan diputuskan menggunakan Excalibur untuk menghancurkan target mereka itu. Dan hasilnya, hanya dengan sekali hantaman saja, T-72 Rusia itu menjadi baja tua di medan laga. Kabar berikutnya datang dari kota Marinka. Kita di sini akan menyaksikan bagaimana pasukan Rusia meratakan kota Marinka. Dalam video ini terlihat bagaimana BTR-82 dan tank T-90 menghancurkan bangunan-bangunan di kota Marinka yang teridentifikasi sebagai tempat persembunyian pasukan Ukraina. Dan berikut ini adalah tutorial meratakan kota ala Rusia. Kabar berikutnya datang dari pasukan artileri Rusia yang berhasil mencegat pasukan Ukraina sebelum masuk ke kota Bakhmut. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana ketika rombongan pasukan Ukraina hendak masuk ke kota Bakhmut, hujan artileri dari pasukan Rusia menyambut mereka. Akibat dari penyergapan ini, 4 unit BMP Ukraina harus menjadi besi tua di medan laga. Banyak pasukan infanteri Ukraina juga dikabarkan tewas akibat dari penyergapan ini. Berita berikutnya datang dari pihak Ukraina yang membagikan arsip serangan mereka pada 11 September 2022. Arsip ini adalah mengenai penggunaan dari MLRS HIMARS untuk menyerang konvoi pasukan Rusia. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana konvoi pasukan Rusia dengan panjang sekitar 5 km berhasil diintai oleh pasukan intai Ukraina. Terlihat dalam konvoi itu, terdapat banyak alutsista seperti tank T-72, BMP, truk BBM, MSTAS, BTR, dan lain-lain.
Kesalahan fatal yang dilakukan oleh konvoi ini adalah berhenti di satu titik dengan waktu yang sangat lama dan saling berdekatan. Tanpa basa-basi, HIMARS pun diluncurkan dan menghantam konvoi pasukan Rusia itu. Video sempat terpotong. Pihak Ukraina beralasan untuk menyembunyikan alutsista atau wahana apa yang digunakan untuk menyerang konvoi itu. Namun kemudian diketahui bahwa konvoi itu diserang oleh roket-roket berpemandu yang diluncurkan oleh HIMARS. Terlihat sebagian besar alutsista yang ikut dalam konvoi itu terbakar terkena hantaman HIMARS. Kabar berikutnya datang dari pasukan drone modifikasi Ukraina yang mempermainkan kru dari tank T-80BV Rusia. Terlihat bagaimana ketika drone pembawa granat menemukan posisi T-80 Rusia, mereka segera mengeksekusinya. Mengetahui bahwa tank mereka sedang dijatuhi granat, driver tank T-80 itu pun memindahkan posisi tanknya. Namun, drone modifikasi Ukraina terus mengikuti dan terus menjatuhkan granat-granatnya. Sampai kemudian kru T-80 Rusia itu memutuskan untuk meninggalkan tank mereka. Dan akhirnya, drone modifikasi itu menjatuhkan granatnya tepat ke dalam ruang internal driver untuk mengakhiri riwayat T-80BV Rusia itu. Dan itulah kejadian-kejadian utama kabar medan laga yang layak untuk Anda ketahui, edisi Jumat 10 Maret 2023. Berikan komentar Anda.